Sebenarnya si Udin Pak yang nggak bener itu, makanya Bang Barel kesini itu minta surat kuasa karena Udin mau bawa Ipa ke Kronjo, takutnya ada apa-apain sama dia juga. Terus kata saya udah Bude kasih aja surat kuasa dulu biarin nggak dibawa Udin ke Kronjo. Sekarang Bude selama Ipa belum keluar dari rumah sakit jiwa, Bude berpikir jernih, yakinin hati, baiknya gimana. Kalau misalnya Ipa emang mau ikut diajak ke Jawa sama Bude ya silakan. Apa Bude mau balik ke situ juga ya silakan. Kita mah nggak ada yang maksa. Kita mah mau maksa, tergantung Bude. Kalau ibunya nggak bersikap baik sama Ipa nggak akan bisa sembuh gitu. Jadi perawatan kita selama ini percuma gitu. Kalau misalnya ibunya nggak kasih sayang, nggak sesuai dengan ibunya punya hak ya. Tetapi Ipa juga punya hak. Iya, punya hak. Iya. Saya gitu, bukan saya. Ibu punya hak, Ipa punya hak. Haknya ibu. Bu, aku mau menanyakan perihal surat rumahnya Ipa itu ada di mana ya? Surat rumah. Saya itu yang itu hak. Ipa itu masih punya saudara nggak dari ibunya atau dari bapaknya? Dari ibu ibunya Dari bapaknya ada. Dari ibunya mau dari pasangan. Itu Udin kan anak. Udin mah tiri. Bukan ini tiri. Nikah siri punya anak Udin. Sama Ipa berarti kan saudara tiri. Oh, ya kan? tiri. Tadi bilangnya kandung. Jadi enggak tiri. Dia itu satu bapak tapi nikah siri. Iya. Ya bagaimanapun gini loh, Bu. Biarpun dia kawin siri. Iya, tahu tetap saudaranya. Tapi selama ini wali. Iya, wali. Selama ini bapaknya hidup. Bapaknya masih hidup, banting pulang kerja. Udin kan cuma mintain duit doang, buat nikah dimodalin, jual kontrakan buat beli motor, udah. Mau nikah minta duit 20 juta, duit dari mana? Jadi yang nggak benar Udin nih ya. Jual kontrakan belakang itu, gara-garanya kan nyongkel kamar. Nggak ada suratnya laku. Pak Haji kan yang beli. Pak Haji depan. Berani Pak Haji beli, nggak ada suratnya. Jadi pajak makanya itu kata saya kok belum dipajak. Pajak masih utuh, 300 masih lebih. Ngikut. Itu malah bisa dijual. Bisa kena karena dia nggak jual nggak ada surat. Nggak ada suratnya. Ada pasal. Iya. Kata saya kan makanya Bude saya kan dia aja karena dia sibuk kerja ya, karena dia kerja sendiri ya. Wajaman kan selama ini ya kerjanya serabutan ya. Kasihnya suami aja lah, sama istri diterima lah ya kan. Ya sekarang kan gini maksudnya si Udin itu Pak niatnya emang dia mah selama bapaknya masih hidup sampai bapaknya meninggal, neneknya meninggal kan dia nggak datang. Iya datang sekali ya kan. Ya datang pas meninggal. Iya ninggalnya terus pas Bude saya. Ngomongnya jadi kurang-kurang. Enggak Pak, karena saya kan enggak karena melembukan fakta kenyataan. Iya, saya dengar aja Bu. Iya Pak. Kita nggak tahu apa-apa soalnya. Karena saya datangnya malam, terus paginya kan saya kerja, jadi saya kan nggak tahu datangnya pagi atau malam kan. Soalnya kan Bude saya mah apa-apa diem aja nggak pernah cerita. Terus si emak pas masih hidup emak dikasih uang koin katanya obat. Iya. Sama si Udin. Sebenarnya si Udin Pak yang nggak bener itu, makanya Bang Barel kesini itu minta surat kuasa karena Udin mau bawa Ipa ke Kronjo, takutnya ada apa-apain sama dia juga. Terus kata saya udah Bude kasih aja surat kuasa dulu biarin nggak dibawa Udin ke Kronjo. Dibawa katanya 3 hari di sana. Nangis aja takutnya kan pernah dipukul perutnya digenjrot sama dia. Pahanya. Apa kosong nggak? Dulu Pak pernah kali sama aki-aki dulu makanya dia jadi kayak gitu. Tadinya mah enggak Pak. Tadinya mah Ipa tuh waras. Ya udah. Bentar ya. Ini aku coba telepon Udin. Jadi biar jelas, biar klarifikasi nggak ada. Maksudnya kalau misalnya ya secara Bude saya ya mau ke sono enggak. Kalau misalnya ke sono ya nomor yang Anda tuju tidak dapat. Si Udin nggak ikut campur gitu loh Pak. Iya. Ya kalau secara Bude saya mau terserah Mbak Iu mau ke sono silakan. Kalau mau di sini ya silakan. Sini apa mau pulang ke Jawa ya silakan. Jadi ini kan selama ini kan ibu-ibu lingkungan juga jadi biar jelas nih ngikut nih. Kita juga kan dengar cerita langsung dari ini. Bukan gini loh Bu ya, kita bukan mau ngerebut, nggak ada. Kita mau luruskan loh Mbak ya, mau diluruskan gitu. Kita ngebantu gitu.
Jadi sekarang kan udah jelas. Iya. Nih saya tanya sama ibu nih, ibu maunya gimana? Gimana ya? Kalau rumah itu sekarang ibu ke sana tuh udah bersih, udah rapi, sama ibu sama warga. Ipa sekarang di rumah sakit jiwa lagi diobatin sebulan. Kalau sebulan kalau misalnya udah baik bisa lebih gitu. Ya, jadi itu diusahakan sama Sampai Tenopin sampai pulih Bu. Terserah Mbak Yu, aku. Ibu nggak keluar duit buat biaya rumah sakit. Ibu jangan kepikiran, gitu loh. Ya, Ya kan gitu. Alhamdulillah. Nah, nanti kelanjutannya bagaimana Ibu Tiwi yang ngomong masalah rumah itu. DDA. Kalau ibu mau balik, kalaupun si Udin nanti mau ngacak-ngacak Bu, bilang sama kepala lingkungan situ, Udin tidak punya hak. Iya, udah jual Ya. kontrakan 22. Ya Bu, nggak Iya. punya hak dia. Aktif lagi. Iya, tadinya itu Pak pingin balik ke sono bareng dengar Ipa. jadi masalah itu Oh iya. rumah itu, jadi saya itu mau ke sana itu awalnya males. Ya kan, jadi gini loh, itu. Bu. Kalau ibu sampai keluar dari rumah itu karena orang lingkungan situ juga nggak tahu bagaimana asal usulnya. Yang tahu kan ibu Iya. masalahnya. Orang situ hanya menduga-duga. Sekarang kan ibu udah ngomong, ibu-ibu sini dengar. Atau Udin cerita lain pun ke ibu-ibu ini udah paham dari ibu. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di-subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bu, aku mau nanya, ini dokter jiwa kemarin nelpon saya. Ya. Iya. Ini saya mau minta tolong sama ibu jawab jujur sama saya ya. Iya. Karena saya percaya Ipa itu nggak pernah bohong. Karena selama saya tanya apa, dia selalu jawabnya jujur. Saya ketemu udah berapa kali? 3 kali. Ya kan, 4 kali. Ya. Terus mau tanya, Ipa pernah nggak ibu pukul? Ya pernah. Kalau lagi bikin kesel saya, Iya. kan dianya sering bikin kesel, main air dituin nggak apa nangis, larinya ke samping situ. Katanya Ipa ngomong sama dokter jiwa saya yang saya itu kemarin, kata ibu mukul bagian muka. Terus Nggak pernah kalau bagian muka saya mah nendang, paling sini Tunggu. bokong, ya. bokong dia Kalau bagian muka nggak pernah saya mah. dipukul, diapain Bu? Ya dipukul aja pakai itu yang enteng, kayu yang enteng gitu loh. Sering kalau nggak bikin kesel saya mah nggak bakalan mukul anak, nggak bakalan itu. Tapi Saya kan- itu orangnya sayang. Bukan Bu, tapi kan yang namanya kayak gitu saya juga nggak kenal ya sama Ipa. Saya baru kenal ini kan. Mm-mm. Yang namanya juga orang butuh apa sih? Kasih Butuh sayang. kasih sayang, butuh pengobatan gitu. Mm-mm. Apapun itu kan sebenarnya nggak harus dipukul ya Bu. Jadinya malah tambah depresi dia. Dia cerita sama dokter bahwa katanya ibu sering mukul katanya. Ya nggak sering, kalau nggak dia nggak marah, kalau tak kasih tahu jangan mainan air itu dipenuhin, digeruduk kan air itu Pak pakai setrum, pakai listrik, bayarnya mahal, nggak tahu hayu udah dibentak, gitu aja udah lari ngeciprit. Kalau nggak dijemput di samping rumah itu biar sampai malam ya ke situ aja. Pernah kan. Oke, jadi ini yang saya rangkum ya, setelah dari dokter itu, pertama dia kena pelecehan seksual, kedua karena Udin mungkin pernah kasar ya, kita nggak ada yang tahu gitu, soalnya dia bilang Udin jahat gitu. Terus dia juga menyebutkan ibu juga katanya jahat, ibu memukul siapa namanya, Ipa katanya. Ya kalau nggak anak Jadi itu kalau dia nggak- merasa selama ini tidak diberikan kasih sayang, tidak diperhatikan. Allah. Mudah-mudahan Allah mengetahui apa yang saya berbuat sama dia. Orang-orang aja sampai itu heran kenapa anak segitu udah nggak itu apa masih dikasih makan saya itu tak perluin saya mau berangkat kerja itu ya. Apa saya nggak bawa nasi, ya udah yang penting saya siapin buat siang, buat pagi, buat sore. Sore kan pulang kerja di pabrik. Terus nanti sore kan itu kasih makanan, kasih itu.
Ya masih ngambek aja Buran juga katanya pernah ya mandiin. mandiin IPA. Iya, namanya orang usaha. Iya, ya. sampai Iya, salah. ke itu ke Serang ke itu udah kemana aja Ya sudah udah. berapa kali ngobatin. Jadi juga pernah sekolah ya Bude ya, si IPA. Sekolah itu cuma 3 hari sama 3 bulan, 2 kali, sekali pertama Iya, cuma masuk. 3 hari. Karena Masuk, Teh. Tapi dalam arti kalau tanah masih kayak gini juga saya nggak berani untuk maksudnya untuk renovasi rumah gitu loh. Iya. Ya jangan sampai saya renovasi ternyata malah jadi Sengketa. sengketa gitu. Sebenarnya niat saya baik supaya ipahnya tenang nanti keluar dari rumah sakit, supaya dianya nggak ada gangguan lagi sana sini gitu. Tapi takutnya malah tambah panjang gitu. Tadinya niat saya cuma itu Sengketanya doang. anak Udin itu. Udin Ujang udah ngincer. Sekarang gini ya Bu, Ujang itu siapa ya? Ujang itu mantan mantu. menantu. nggak ada ikut campur. nggak ada ikut Mantu campur. nggak ada. Itu bisa. Orang dia mah Lebaran pasti setiap Lebaran ke rumah Bude saya minta jatah cucunya, cucu wajaman ya dari Cucunya Sumatera. ada dua. Dua. Ya kan Minta, bukan kewajiban mau sekolah, Bude saya. minta Itu ke kan Bude buat- saya. Itu mah harus bapaknya. Iya. Iya, terus Iya. ya Bude saya mah di situ aja. Kita kalau nggak punya duit ke situ, asal itu ke Sebetulnya situ. kalau kayak si Udin itu udah nggak ada waktu itu kan udah dijualin kontrakan, beliin motor, terus menjual kontrakannya sama Mbak Ayu. Itu Iya. juga nggak bilang juga- terus dibayarin. Itu juga nanti akan kita masalahin ya Pak ya. Maksudnya kita akan nanti kalau emang Udin tidak mengaku atau seperti apa, nanti kita tanya ke Pak Hajinya. Pokoknya ini kita akan Ya, Pak selesai Haji sampai itu tuntas. yang itu. Itu Cuman Bu, udah dibikin surat doang, Mbak Ayu Enggak udah gini, tanda Bu. tangan itu. Ada. saya mau lihat suratnya, boleh lihat. Lihat Sudah aja. tahu. Surat Oh, tanah. iya, Mau lihat Kakak saya ini. Iya. Di rumah. Mau lihat tadi. luasnya berapa? Sebetulnya sih 368 Ya. kalau nggak Iya. salah itu. Cuman Kan udah Yang dijual dijualin yang sama mana? Suami saya kecuali itu kontrakan itu yang semua. Di depan apa belakang? yang Belakang samping, Samping itu. Samping. samping sama belakang itu kan ada dibikin kontrakan udah dijual sama Udin. Yang belakang. Jadi tinggal Rumah, rumah belakang itu rumah. Pak. Belakang rumah Cuman- itu yang jual sama Udin. Dulu kan saya pernah bilang kok ini pagar bisa pindah geser kemari saya gitu kan. Sebenarnya nggak mepet begitu. Masih ada tanah ke sana terus nggak boleh dipermasalahkan dulu, ya udah terserah. Kalau ada masalah apa-apa itu seharusnya telepon saya, Iya. ngomong lah. Iya. Jadi kalau pagar itu nggak bisa geser waktu itu karena udah katanya almarhum juga udah nggak usah geser. Kita sebenarnya cuma mau nolong Mau nolong aja. doang, Pak. Bener-bener Nolong nolong. IPA. Mau direnovasi rumahnya, tapi nggak boleh dijual. Renovasi. Aku kalau ke sono gitu ngurusin itu Gimana Pak De? lagi. Pak De kan sebagai Ya tapi kan terserah kalau Mbak Ayu mau. ini mah Kalau saya Nggak ada tergantung bantuan dari Bude. pemerintah. Nggak ada, Pak. Ini dari Kita relawan. Ibu ini. relawan Pak De makanya aku. Oh, saya kan belum Sekarang Bude selama IPA belum keluar dari rumah sakit jiwa, Mm-mm. Bude berpikir jernih, yakinin hati, baiknya gimana. Kalau misalnya IPA emang mau ikut diajak ke Jawa sama Bude ya silakan. Apa Bude mau balik ke situ juga ya silakan. Kita mah nggak ada yang maksa. Kita mah mau tergantung maksa, tergantung Bude. Makanya hati-hati, Gitu. Jadi jangan tergantung sakit Bude. lagi. Kalau misalnya di sono Bude, bukannya ini ya, kalau Bude di sono, Bude juga kontrakan kosong 400. Berapa itu kalau berdua sebulan? 800, 2 pintu. 2 pintu. Di Listrik mana? 300. Ya, Diskon Oh, pakai yang diskon. mana? Listrik nggak nyampe Nggak nyampe. Ya, Ya. gini loh Bu, kita sebenarnya nggak sampai situ ya, jauh situ ya. Mm-mm. Cuman nih kan ibu ini kan, ya Pak, dapat amanat Iya. dari orang tuanya IPA. Iya. Kalau Iya. disia-siain juga dosa Pak. Hmm. Ya biarpun itu bukan anak kandung, tapi ada titipan dari suami ibu, tolong jaga anak saya. Iya. Iya Bu. Ya, Nah, sekarang gini Nah. kalau misalnya Bude mau pulang ke Jawa ya IPA diajak ya silakan. Mm-mm. Karena Malepati kan nurut si tapi IPA. harus dicek dulu ipanya mau apa enggak. Karena Iya, kita nggak bisa. kita nggak Bu. bisa, kita nggak bisa gitu. Iya, kan Takutnya. karena kalau isi IPA kan ya cek dulu kan ya. Iya, Temuan ditanya juga dulu. Iya, Yang nggak enggak, sekarang. Nah, kalau misalnya
udah ada duitnya kan baru rencana ini kan. Iya. Nah, kalau ada duitnya ya silakan, kata saya gitu kan. Kan emang dari kemarin udah ngomong Bude kalau misalnya ada duitnya, kalau misalnya si Ipa nggak ada yang rawat, udah ajak aja kata saya gitu. Pusing-pusing ntar disuruh Ipa di sini Ipa, ya udah mendingan diajak. Sama Leparti kan nurut ini si Ipa. Kalau Leparti nginep pas sering ngobrol aja tuh sama Leparti walaupun nggak nyambung, dia bahasa Jawa, dia bahasa Sunda kata saya gitu. Cengar-cengir doang ini biarin aja kata saya gitu. Kata Bude ya ntar kalau ada duitnya ya udah. Udah pulang ke Jawa 3 kali kalau nggak salah. Cipa Iya, kalau udah sama parah. belum parah. Belum pas Sebelumnya. segitunya. Tapi kalau sama Leparti memang dia suka. Karena Leparti kan ya gitu orangnya cengar-cengir, dia nurut. Potong rambut sini Ipa, dipotong rambutnya sama Leparti ya mau. Jadi gimana nih poinnya nih? Poinnya ya kita sampai pengobatan aja. Terserah Mbak Yu mau balik solusi. Terserah. Mbak Yu. Sisanya Ya kalau saya sih minta ya Bu, jangan seperti dulu dipukulin. iya, Karena apa Bu? Dia gangguan Bu. nggak akan Ditangani menyembuhkan. kita aja Nggak ya. menyembuh. Saya di rumah itu ada ODGJ lebih parah dari Ipa. 20 tahun dia terlantar, tapi alhamdulillah kondisinya sekarang baik. Ya, gitu. mendingan kalau misalnya itu. Ya maaf ya, itu kalau nggak bikin kesel. Kalau namanya saya hawa pulang kesel, kerja udah kali, capek. Pak. Iya. Cobek dilempar ke depan Pak. Saya juga ya nikah Sarap kok. bis, perabotan dipecahin. Saya juga nikah sama Duda kok, Sama anak empat dia. sama Pak. Tapi Nih. sama saya mukul aja kalau emang anaknya nggak mau ngaji, nggak mau itu. saya Dikancing. semarahin aja. Pintunya saya mau masuk dari kerja, mau masak, mau apa Nggak, jangan. Tapi kan sih, maksudnya beda ya kalau anak normal sama yang Iya. kurang Ya, gitu loh. Saya pun juga Karena dia Beda. beda kali Pak, hawanya capek. Jadi, berangkat dari sini jalan. minta tolong kalau misalnya gitu. Iya. Mungkin saya akan bantu itu untuk yang belakang ya, paling yang kebuka-kebuka Iya. itu saya akan bantu, akan benerin supaya nggak bocor, Iya. nggak banjir Kamar gitu. mandinya nanti. Kamar mandinya Kamar saya mandi. kita betulin lah semaksimal mungkin Iya. gitu. Tapi saya hanya minta tolong, saya akan kontrol setiap bulan Ipa. Saya cuma minta tolong satu Bu, jangan kalau emang nanti Ibu mau merawat Ipa gitu ya, jangan dipukul. Iya, iya. Jangan- Udah jangan saya dipukul, bilangin, jangan di kata-katain, maksudnya dikasarin gitu, nggak usah, Memang iya. diperlakukan aja sebagaimana Ibu mau diperlakukan sama orang lain gitu. Iya. Kalau Sayangin di kasar aja. memang gitu, harus dihalus. Kalau keluar aja, kalau ke dalam rumah, wah masuk Pak, gitu nggak bakalan masuk. Kalau pas ini udah sore masuk aja, diomongnya Iya. gitu Iya. dihalus. Harus seperti itu. Berarti Ibu Iya. udah lebih tahu gitu. Ya udah tahu saya mah gitu. Ya, karena Kesel-kesel banget saya nggak jahat sama anak itu. Saya sayang merasa nggak punya anak gitu. Saya nikah udah tua, udah itu dilangkai adik-adik, udah itu nggak mau aja. Kalau nggak dijodohkan aja saya nggak mau Iya, nikah Pak. tadinya itu. minum Bu. Ya, intinya Minum kalau gitu. intinya kalau si Ipa Itu udah Pak. kejiwaannya udah biasa stabil, Udah normal. jangan dibentak, ya Iya. dihalusin aja. Kalau dia misalnya dia mau buat apa udah diemin aja, ntar juga dia Jadi balik nggak lagi. bisa sembuh-sembuh kalau ibunya nggak bersikap baik sama Ipa, nggak akan bisa sembuh gitu. Iya. Jadi perawatan kita selama Iya. ini percuma Iya. gitu. Kalau misalnya ibunya nggak kasih sayang, nggak sesuai Saya dengan itu ya ampun sama itu orang tetangga ke Podong Ngalem sama saya sebegitunya Ya, sampai intinya mah Bude, ntar kalau misalnya Ipa kan udah diajak kan ngomong dulu pelan-pelan. Kalau misalnya dia mau pulang ke Jawa, sono udah biarin aja. Sono kan dia nggak bakal keluyuran. tapi kita gini sih poinnya, kita harus ngelihat kondisi Ipah nanti, kita Iya. keluar, kita tanya maunya apa. Aku yakin sih iya gitu. insting ya, Udah normal. Iya. Aku insting dia bakal bisa jawab dia mau tinggal di mana, Iya. mau sama siapa. Iya, iya. Ya, Jadi ya. setelah itu baru kita Ya, pikirin terserah kalau- lebih lanjutnya gitu. Iya, iya. Jadi biar nggak ada paksaan. Iya, Iya, ya, lebih baik. Saya ngomong sama ibu ini kan tidak ada paksaan Iya, juga. iya, Pak. Keputusan tetap di Ada ibu di ini. Oh, terus Ya. Ipa juga ya silakan kalau misalnya dia mau tinggal misalnya mandiri ya, entah kan dia udah tua kan istilahnya udah dewasa Iya. kan, misalnya pengen di sini Sudah aja, 29 tahun Ya, jalan ini. pengen sini aja ya udah, mau gimana lagi, misalnya Ipa mau di situ ya udah, Ya. kalau misalnya Bude mau pulang kampung ya ibu Kalau deh. saya tega ngomong. gitu dari dulu saya diajak Udah ke ditinggal. sini nggak mau. Udah gini ya Bu. Berat ke Ipa. Jadi kita nggak usah panjang lebar. Heeh. Ini ibu, saya minta maaf Iya. ya amat. Saya datang ke sini bukan pengen merampas. Bukan Bukan. sama Iya ibu. dengerin dulu, saya ngomong biar jangan salah paham. Iya, iya. Ibu-ibu ini datang, kita diajak kemari mau nanya ya
biar clear. Iya. Jadi bukan pengen ngambil sertifikat. Enggak. Ya Bu, sertifikat apa Akte, giri akte. Pak? Giri, Akte. Pak. Oh, Giri. akte jual beli. AJB, AJB. Zaman AJB, tahun iya. 1999. Ya, Ibu. Iya. Jadi nggak ada istilah. Ini Iya. kita titipkan. Ya Pak, Iya, iya. ya gitu. Jadi udah jelas ceritanya. Ibu ini punya hak Nah, karena nikahnya pun udah lama. udah. Udah ada omongannya. Iya. Dari mertuanya juga ada omongannya. Iya. Ya, Betul. jadi kita nggak bisa apa-apa Pak. Heeh. Gitu loh Pak. Jadi jangan sampai salah paham nih. Enggak, Pak. Jadi Ini artinya ibunya- juga ada. Jadi ibunya punya hak ya, Ya. tetapi Ipa juga punya hak. Iya, sebagai punya anak. hak. Iya, Iya. iya, maksud Iya. saya gitu, bukan saya. Ibu hak. punya hak. Ipa punya hak. Punya hak. Iya. Haknya ibu ke Ipa. Ibu harus ngurusin Ipa. Iya, iya, Jangan sampai terlantar Bu. Iya. Ya. iya, iya. Kalaupun dijual, ibu harus tanggung jawab loh Bu. Benar. Sama anak itu loh, Bu. Makanya, Jangan tak sampai bawa. terlantar loh Pak. Ya Iya, Pak. iya, betul. Bapak kan adiknya kan? Iya. Ya gitu. Kita sesama manusia Pak. Iya, betul. Ya gitu. Cuman karena waktu itu sakit, Ya. udah nggak bisa apa-apa ya terpaksa Iya. kita bawa kemari. Iya. Ipa Kalau kan mama nggak dari bisa. Iya. dulu dibawa ke sini, saya nggak Soalnya mau berat. ke Ipa, Orang nggak beratnya bisa apa? jalan nggak apa-apa. Soalnya kasihan. Ya kita carikan orang aja ya, sampai solusi. sana sini. Alhamdulillah ada berubah. Iya, Berubah. jadi Bisa jalan. kasihannya ini kan sebenarnya kan itu Ipah juga nggak mau seperti itu ya gitu. iya. Bahasa Iya. kasarnya itu bukan pilihan dia tapi itu takdir. Hmm, Jadi kita iya, yang iya. normal ini gimana Iya. caranya untuk ayo gimana nih ngerangkul Ipah baik-baik Iya, iya. gitu loh. Iya, Iya. saya itu Iya. iya kalau nggak Kalau kesel-kesel banget saya itu Bisa nggak normal mau ngumpul, nggak diajak apa. kemari ke sana kemari mungkin enggak ya. Pasti Mbak Yu juga mau aja. Kasihan Pak. Saya emang dia mah bude saya mah jarang terbuka. Iya, iya. Ini kan terbuka sekarang kan. Enggak, iya pas tinggal di sono kan Iya. pas masih belum drop, ayo bude kita kesini dulu, Ipa titipin. Bude sehat, bude bisa ke sono. Enggak mau kasihan Ipa. Udah parah Sampai aja baru dibawa sampai ke lingung sini. dia Pak, dibawa ke sini sama saya kalau saya nggak ikut ke Digotong sono. 4 orang aja saya nggak itu nggak Mau dia. sadar. Ya. Itu baru saya mau diajak ke sini. Tadinya udah sakit-sakitan saya tadi. Orang Ini jatuh udah. ke dari kasur di bawah gini nggak bisa naik ke atas ya menembuk sampai di sini gitu Pak, sampai basah-basah. Ya nanti ya udah saya Ya pikirin Bu, nanti selama saya itu ini ya kita kan dengar dari lingkungan Orang. itu Dari orang tetangga sekitar, tetangga warga kok sekitar. teganya sih ibu gitu. Dijual. Dijual nih rumah. Kasihan Ipahnya. Kasihan Ipa. Enggak. Itu kan dengar dulu. Dengar dulu. Saya jadi senewan soalnya. Ini enggak usah senewan, saya lagi cerita. Iya. Nah, karena saya belum ketemu. Iya, belum ketemu. Iya, kalau udah tahu begini, kan udah tahu alur ceritanya. Iya. Nggak usah senewan, biasa Enggak, aja. maksudnya kan saya kegetan kan. Ada yang WA enggak? Ada yang WA. surat katanya. tanah sakti depan nama adik saya Ya. karena saya khawatir Ya. Udin nyongkel Ya. lagi diambil sama Udin. Saya ngerti, Bu, itu saya ngerti. Makanya saya Ngerti, titipkan ya. sama adik saya Ya. surat tanahnya Ya. itu. Ibu punya hak 100%. Hmm. Berdua Iya. sama Ipa. Berdua sama Iya, Ipah. iya. Berdua sama Nah, Ipa. itu Bukan yang nggak ibu seragam, sendiri. nggak- Ya. nggak Iya. Iya, Ibu enggak. sendiri. Cuman saya mohon kalau ibu masih umur panjang, Amin. tolong Ipa itu dirawat sampai ibu nggak ada. Hmm. Kalau Insya ibu udah Allah. nggak ada, mungkin lingkungan situ yang ngurusin Ipa. Hmm. Gitu loh Bu. Iya. Ya, kan lingkungan itu saudara. Iya, lingkungan itu. Kalau saudara jauh kan bukan saudara Bu. Iya. Yang dekat saudara dulu Pak. Iya. Ya, gitu ya Bu ya. Iya. Udah alhamdulillah Nah. bisa jalan, udah bisa ke Ya. kamar mandi sendiri, udah mandi sendiri. Tadinya kan apa-apa dilap, bisikin. Alhamdulillah jemurin sendiri. 6 bulan jemur saya nggak sendiri. bisa kok nggak bisa Nah, bangun, ini nggak bisa. intinya mah ntar ditanyain Ipahnya dulu. Alhamdulillah. Mau tinggal di mana? Makanya ikut Ipa- lagi. Pokoknya Yang penting Ipa itu sehat dulu. Ya. Ya, Sehat betul. dulu baru ditanya. Betul, betul. Ya, kita kalau Ipahnya udah Kan sehat. saya juga tanya sama kakaknya, sama Iya. Mbak ini. 100% nggak mengurus Ipa Hmm. Dia nggak punya sampai anak, ya. akhir. Ya kan? Hmm. Sanggup. Ya, Sanggup. bagus Pak. Iya. Iya kan Pak? Itu janjinya loh Pak. Iya. Nah, ya Bu. Bukan janji sama kita ya, Ya bukan tapi janji sama sama kita Allah. loh, sama Allah loh. Iyalah di akhirat nanti. Ya, Ya. Gitu. Ya. Ya memang Iya. dari amanah neneknya Ipa, Ah. bapaknya juga memang suruh ngerawat. Mau kalau nggak ini mau udah tinggal kabur Pak. Hmm. Bapak Orang-orang Ustaz, tetangga Ya, itu tahu. udah ngomong gitu Apanya? kalau Amanat udah Mbak Ayem kalau Ya, dia cuma Oh, iya. diceritain Mbak Ah, Ayu. oke.
Pak, itu kan berarti ibu ini ngomongnya Jujur kok. Enggak. konsekuen. Dia ngomong sama siapa aja sama seperti dia ngomong ke bapak, kita orang ini Pak. Kalau enggak ini udah tinggal kabur Pak, ngurusin orang enggak bisa apa-apa, terus maknya juga udah jompo nggak bisa apa-apa. Waduh, ngurusin gimana? Tapi alhamdulillah orang di situ juga pada ngomong kalau orang ini bisa tegar katanya, kuat menghadapinya Pak. Iya, mudah-mudahan. Ya, Wi. Ya. Itu tuh. Ya gitu ya, maaf ya. Ya. Maaf sebelumnya maaf Bu. Sambutannya ya terserah kalau Mbak cuma Pak RT doang. Biasa pikir ya sejam 4 ya udah aku nunggu sholat asar dulu lah. Gak taunya katanya udah sampai rombongan. Loh, rombongan apa? Malah nggak tahu. Kita sebenarnya di sini cuma mau menyelesaikan aja yang harus diselesaikan sih Pak. Itu jangan sampai kan nanti yang ini ngomongnya beda, ini ngomongnya beda. Ya ayo kita ke sini. Kita silaturahmi gimana baiknya, cari solusinya sesuai ajaran agama Islam kan, seperti apa gitu. Tadinya kan malah sampai amanat almarhum kan kontrakan depan dikasihkan, mau dijual aja lah, mau pulang biar sifat tinggalin. Mau dikasihin sama Bang Parel gitu, dipasrahin gitu sama Bang Parel gitu. Saya minta hak saya aja, kontrakan aja lah. Tadinya begitu. Oh iya. Kalau udah begini ya saya nurut, saya mah kalau Ipah udah benar-benar sehat gitu, jadi kitanya bisa ngerawat. Tapi ini sebelum Ipah itu dirawat sehat, Mbak Yu udah harus ke sana apa masih di sini? Oh enggak usah. Aja. Sini aja dulu. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kalau udah rapi rumah atau si Ipahnya udah ini ya tergantung Ipah, ditanya dulu sama Ipahnya. Semua itu kuncinya ada di Ipah, udah gitu aja Pak. Misalnya Ipah mau tinggal sama saya nggak apa-apa. Dia bisa tinggal di rumah saya. Gitu. Kalau Ipah mau tinggal di rumah itu dengan sama ibu ya silakan. Tapi kita nanya aja, kita nggak bisa itu ya. Nanti si Ipah di rumah sakit jiwa sekarang. Sekarang di rumah sakit jiwa. Udah. Jadi rencananya insya Allah 23 hari. Tapi kalau parah, maksudnya harus perpanjang, betul. Jadi harus benar-benar dia pulih dulu, baru nanti kita ambil dari rumah sakit, gitu. Karena batinnya banyak banget tertekannya, gitu. Jadi pengobatannya ekstra. Kecil itu ya itu. Kalau dikancingin di sini udah brojol. Oh, terus jadi kata dokter Ipah itu umur 29 tahun ya. Tapi kata dokter dia berpikir kalau dia masih 11 tahun. Gitu, makanya dia masih anak kecil, masih pola pikirnya masih belum seperti 29 tahun gitu. Tahun 92 sih lahir. 29. Emang iya, tapi kan dilihat dari itunya juga kayak masih anak kecil, iya. Umur 6 tahun itu nikah sama saya bapaknya. Habis cerai sama maknya Udin itu. Maknya Udin kan dicandung itu, bukan nikah itu. Yang nikah bener itu maknya Ipah itu. Tapi yang nggak pakai surat nikah. Zaman dulu mah. Saya nggak mau kalau nggak pakai surat nikah, saya bilang gitu. Nikahnya itu tiba-tiba bawa anak. Ijab itu bawa anak yang dikenali enggak? Pokoknya punya anak 4 Pak, saya kaget. Astagfirullah. Kan rezeki. Rezeki enggak? Ini untung aja mertua saya itu dulu sayang banget sama saya itu. Saya kerja nggak boleh apa-apa. Saya kerja aja, udah biarin kerjaan rumah saya. Karena anaknya banyak, ya itu suami saya dulu kerja, aku kerja, jadi saya itu mertua saya ikut saya. Oke, kalau gitu udah jelas di sini gitu. Terus sebelumnya saya mau minta maaf ya. Mungkin saya tadi sempat emosi gitu karena nggak tahu seperti apa ceritanya gitu. Terus jadi nanti kita lihat proses Ipah setelah dari rumah sakit, kita tanyakan langsung ya
tanpa di setting-setting. Jadi kita akan tanyakan dia mau tinggal di mana gitu. Kalau emang dia mau tinggal sama saya atau tinggal di rumah ibunya nanti di tempat yang sebelumnya, ya silakan aja gitu. Jadi gimana pun Ipah, saya itu kalau nggak kesel banget, saya itu sayang sama anak, merasa nggak punya anak ya Pak, ya dititipin gitu. Karena kesel banget, pulang kerja ya tenteng-tenteng apa Pak. Nah, ini masih Ipah, ntar ini Ipah Bude, Ipah mau tanyain dulu sama Mbak. karena gimana pun juga Ipah mempunyai hak 100% untuk menentukan dirinya dia. Jadi kita pun nggak bisa maksa, misalnya udah Ipah tinggal sama aku aja gitu kan, nggak bisa. Kalau misalnya nanti aku paksa seperti itu, batinnya akan meronta lagi, nanti akan bahaya lagi gitu. Jadi malah mulai lagi. Jadi kita ikutin aja maunya dia seperti apa gitu, baiknya seperti apa nanti kita bicarakan lagi gitu. Jadi aku minta doanya juga Bu, doain semoga Ipah diberikan kesehatan secepatnya secara total gitu ya, bukan cuman fisiknya aja tapi psikisnya juga yang paling penting gitu. Oke deh guys. Amin, mudah-mudahan lancar. Makasih, saya Sama-sama. maaf ya kalau ada minta maaf ini nggak dicam apa-apa ini. Terima kasih. Kopi-kopinya apa enggak aja namanya kayak orang. Ya apa-apa. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya Allah, Pak RT, maafin dianggur kayak ya. Ya, Pak RT lu denger Semuanya ceritanya ya. Bu, maafin ya Jelas ya. kalau ada kesalahan. Maafin ya Bu ya, saya mau ngajak. Pak RT ya, makasih Pak RT. Ini rumahnya paling bagus sendiri Pak. Bu, lebih ada yang lebih jelek lagi, nggak ada rumah. Makasih ya. Kebanjiran ini Makasih. juga. Ya Allah. Oke, jadi kita sekarang pulang dulu nih Ibu-ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bantuannya udah sabar nganterin kita. Jadi nanti terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya kita ngomongin sama Bu Lurah aja ya. Gitu. Kalau jujur kalau misalnya untuk tadinya saya mau renovasi total gitu ya. Tapi kalau kayak gini kayaknya nggak bisa gitu. Jadi kita rapihin aja yang harus dirapikan, terus ditutup-tutup tuh di bagian atasnya yang bocor-bocor sama yang penting-penting aja. Ya. Ya udah, yuk. Makasih sekali lagi. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya.